Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum permintaan dan penawaran. Pembahasan yang pertama, definisi hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan atau penawaran dapat meningkat atau menurun. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Contoh hukum permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh hukum permintaan. Bagaimana tren pakaian mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk pakaian tertentu. Ketika permintaan jumlah pakaiannya banyak, maka produsen akan menurunkan harga dan menambah jumlah barang. Yang kedua, contoh hukum penawaran. Sebuah bisnis yang bergerak di bidang elektronik memproduksi TV dalam jumlah yang banyak. Saat harga TV naik pesat, untuk meningkatkan keuntungan bisnisnya, sebaliknya saat harga TV turun, bisnis tersebut akan mengurangi jumlah produksi TV. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum-hukum dasar untuk hukum permintaan dan penawaran. Pertama, saat penawaran meningkat, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Kedua, penawaran menurun. Jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Ketiga, saat permintaan meningkat, jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Keempat, ketika permintaan menurun, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun pula. Pembahasan selanjutnya mengenai permintaan dan penawaran untuk mencapai keseimbangan harga. Keseimbangan harga adalah ketika di mana produsen dapat menjual semua produk hasil produksinya dan pembeli dapat membeli semua produk hasil produksi tersebut sesuai keinginannya. Pada titik tertentu, persediaan barang yang ada di pasar tetap. Di sini, penjual tidak dapat menambahkan harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar dilihat dari permintaan para konsumen pada masa itu. Tetapi, produsen dapat mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah mereka tetapkan. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan bentuknya selalu turun miring dari kiri atas ke kanan, bawah atau dikatakan kurvanya mempunyai arah negatif. Hal ini menunjukkan sifat hubungan yang terbalik antara jumlah yang dibeli dengan harganya. Sifat ini kemudian dirumuskan menjadi hukum pembelian atau hukum permintaan. Yang kedua yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut. Kurva penawaran mempunyai kemiringan positif, artinya garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Hukum penawaran ini berdasarkan asumsi ceteris paribus, artinya faktor-faktor lainnya tidak mengalami perubahan. Faktor-faktor di sini yang dimaksud yaitu yang pertama jumlah penjualan di pasar tetap, yang kedua harga dari faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi tetap, ketiga teknik produksi tidak berubah, keempat tidak ada perkiraan bahwa harga di masa yang akan datang berubah.
Hukum penawaran sendiri berbunyi yaitu apabila harga suatu naik, maka jumlah yang dijual menjadi bertambah, dan sebaliknya apabila harga suatu barang turun, maka jumlah yang dijual juga turun. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, kurva permintaan. Adapun fungsi utama dari kurva permintaan adalah untuk bisa melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk tertentu yang diproduksi. Fungsi permintaan diambil dari sudut pandang pembeli. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Yang kedua yaitu fungsi penawaran kurva. Untuk membandingkan harga beserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, jika harga sebuah barang meningkat, hal itu akan selaras dengan penawaran yang diberikan. Fungsi penawaran antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif atau sebanding lurus. Fungsi penawaran yang digunakan mengambil dari sudut pandang penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, tren atau selera masyarakat. Selera konsumen menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa. Contohnya, pada suatu waktu, masyarakat gemar mengkonsumsi produk herbal karena dinilai lebih aman. Namun, pada waktu yang lain, masyarakat bisa saja meninggalkan produk herbal karena terlalu mahal dan kurang memberi khasiat. Yang kedua, terdapat barang pengganti dan barang pelengkap. Ketersediaan dari barang pengganti atau barang substitusi dan barang pelengkap atau komplementer turut menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat sehingga berdampak pada kenaikan permintaan. Hal ini pun berlaku sebaliknya. Apabila pendapatan masyarakat menurun, maka aktivitas konsumsi akan menurun sehingga permintaan produk ikut berkurang. Keempat, jumlah penduduk. Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, maka akan semakin meningkat pula jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Terlebih lagi jika itu merupakan barang kebutuhan pokok. Sebaliknya, jika populasi sebuah wilayah cenderung sedikit orang, maka kecenderungan permintaan barang konsumsi tidak terlalu tinggi. Yang kelima, harga barang. Harga sebuah produk barang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor harga barang yang tinggi biasanya akan membuat masyarakat berpikir ulang sebelum melakukan transaksi. Apabila harga barang murah dan terjangkau, umumnya permintaan akan tinggi sebab harga menjadi pertimbangan utama di mata konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi juga berpengaruh pada penawaran. Pajak yang terlalu tinggi membuat produsen tidak bisa memberikan harga yang terjangkau. Hal ini membuat penawaran semakin menurun. Yang kedua, biaya produksi dan teknologi. Semakin besar biaya produksi, maka seorang produsen tentu saja akan memberikan tarif yang lebih tinggi pula. Harga yang diberikan akan semakin tinggi jika teknologi yang digunakan juga tinggi pula. Kenaikan biaya produksi barang atau jasa biasanya dipengaruhi beberapa hal, antara lain tingginya harga bahan baku, biaya transportasi, upah tenaga kerja, hingga besaran pajak. Dengan harga yang tinggi akibat produsen akan menawarkan barang dalam jumlah terbatas. 3. Persaingan produsen. Ketersediaan jumlah barang juga dipengaruhi adanya kemunculan produsen dan persaingan yang terjadi. Saat banyak produsen berlomba menawarkan barang yang sama, maka stok barang di pasar akan menjadi banyak sehingga membuat penawaran barang atau jasa pun ikut meningkat. 4. Ketersediaan barang pengganti. Jika barang yang ditawarkan terdapat barang pengganti dengan harga lebih murah, tentu saja akan membuat penawaran dari barang tersebut akan menurun. Hal ini merupakan bentuk dari persaingan produk serupa di pasaran yang dapat mempengaruhi penawaran barang. Agar produknya dapat bersaing, tentu produsen harus meningkatkan kualitasnya, sebab masyarakat pasti akan memilih barang berdasarkan pertimbangan harga, fungsi, dan kualitasnya. 5. Faktor alam. Kondisi alam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Misalnya ketika terjadi perubahan iklim hingga bencana alam yang mengakibatkan hilangnya bahan baku suatu barang. Contohnya, ketika gagal panen jagung, maka penawaran produksi barang yang menggunakan bahan baku jagung tersebut mengakibatkan penurunan.